wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Jalaluddin Bumi. Saya dari kelas 11 APL. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengambilan sampel atau sampling untuk proyek SHS. Nah, di PPT saya kali ini menerangkan 2 poin penting utama. Yang pertama yaitu mengambil sampel, yang kedua adalah preparasi sampel padat. Apa itu pengambilan sampel dan apa itu populasi dan sampel? Jadi pengambilan sampel adalah proses mengumpulkan sebagian kecil dari populasi atau sebagian besar dari materi untuk diuji dan dianalisis. Ini bertujuan untuk mengetahui data atau informasi mengenai yang mewakili populasi dan materi tersebut. Sedangkan populasi adalah keseluruhan individu yang akan dianalisis atau diuji, dan sampel itu sendiri adalah sebagian kecil dari populasi. Nah, kita masuk ke materi kita. Yang pertama adalah mengambil sampel. Nah, di pengambilan sampel ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah menyiapkan diri, yang kedua adalah menyiapkan dokumen, dan yang ketiga adalah menyiapkan peralatan kerja. Kita masuk ke menyiapkan diri. Nah, di penyiapan diri ini memiliki 3 fase. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan disinfektan atau sabun, yang dimana ini berfungsi untuk menghilangkan kuman atau bakteri yang nantinya akan mengganggu analisis kita. Nah, yang kedua adalah menggunakan wear pack atau jas laboratorium. Nah, pada penggunaan wear pack, kita harus melepas pakaian luar kita lalu menggunakan wear pack. Sedangkan pada jas laboratorium tidak perlu melepas pakaian luar kita dan langsung menggunakan jas laboratorium. Nah, yang kedua adalah menyiapkan dokumen. Ini bertujuan untuk menyimpan informasi secara rinci tentang pengambilan sampel yang kita lakukan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan sarung tangan yang memiliki bahan kain, kulit atau gloves, atau bisa juga dengan menggunakan kacamata yang berfungsi untuk mengurangi paparan debu dari lab kita. Dan yang terakhir adalah menyiapkan peralatan kerja. Nah, di sini kita memiliki 3 alat. Yang pertama adalah alat untuk menjangkau tumpukan paling tinggi, kedua adalah alat untuk memindahkan tumpukan, dan yang ketiga adalah alat untuk membuka kemasan kardus, peti kayu, dan keranjang kayu atau lain-lain. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu preparasi sampel padat. Nah, di preparasi sampel padat ini dilakukan dengan cara ditumbuk, di blender, dan juga dilarutkan dalam air. Sampel harus menjadi partikel kecil supaya dapat larut dalam air dan juga dapat diperoleh mikroorganismenya yang berasal dari sampel. Nah, pada preparasi sampel padat ini memiliki 3 cara, yaitu yang pertama adalah preparasi sampel dengan dilarutkan. Untuk sampel tanah, lumpur, tanah kompos, gula pasir, dan mentega, atau sampel lain yang mudah larut cukup dilarutkan dengan buffer fosfat dengan pencairan 1/10. Dengan cara ini akan memaksimalkan homogenisasi mikroorganisme pada pelarut. Dan jika terdapat batu kecil atau kerikil, maka tidak perlu dianjurkan.
Yang kedua adalah cara penumbukan atau maceration. Nah, di cara ini kita memiliki sampel lalu ditumbuk dengan mortar dengan pestle yang menggunakan teknik aseptis. Nah, teknik aseptis adalah teknik yang mencegah sampel dari kontaminasi mikroorganisme. Dan cara ini adalah cara yang sederhana dan praktis, namun memiliki kekurangan yaitu kontaminasi yang tinggi karena besarnya kontak permukaan dengan udara. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah preparasi sampel dengan penghancuran mekanis. Cara ini merupakan cara yang alternatif yang lebih efisien dan untuk sampel yang sulit untuk dihancurkan seperti buah-buahan. Selain itu juga dapat meminimalisir kontaminan dan hasil penghancurannya lebih halus. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.